Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Kori Mulyati, NIM 1908105142. Di sini saya akan menjelaskan sedikit proposal saya dalam bentuk PowerPoint mengenai mendekatkan siswa terhadap matematika melalui permainan ular tangga. Nah, bagaimana sih? Kita langsung saja ke PowerPoint-nya. Yang pertama di sini saya ada latar belakang. Matematika berisi tentang konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan keterampilan-keterampilan. Keterkaitan antar konsep dalam matematika terjalan sangat erat dan rapi, sehingga pemahaman siswa terhadap suatu konsep akan sangat mendukung pemahamannya terhadap konsep lainnya. Pemahaman konsep itu perlu ditanamkan kepada siswa sejak dini. Matematika dianggap sebagai mata pelajaran yang menakutkan bagi siswa sekolah dasar. Sebagian dari mereka menganggap bahwa matematika pelajaran ini sulit untuk dipahami, tidak menarik, dan membosankan. Di sisi lain, mata pelajaran matematika merupakan mata pelajaran penting yang harus dipahami oleh siswa. Di sini ada salah satu cara agar siswa ada keterkaitan terhadap matematika adalah dengan cara mengintegrasikan permainan dalam pelajaran, sehingga siswa mengerti tentang definisi, pengertian, cara pemecahan masalah maupun pengoperasian matematika. Salah satu cara agar siswa keterkaitan terhadap matematika itu mengintegrasikan permainan dalam sebuah pembelajaran. Dengan demikian dapat dimanfaatkan guru untuk membuat media pembelajaran dengan permainan yang dapat menciptakan kesenangan siswa dalam mengikuti pembelajaran matematika yang digunakan, yaitu permainan ular tangga. Karena ular tangga merupakan salah satu permainan yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran matematika, permainan ular tangga merupakan salah satu permainan tradisional yang telah dikenal sejak lama. Permainan ini sangat menyenangkan dan menarik minat peserta didik ketika diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, kemudian di sini ada masalah penelitian. Oke, banyak ditemukan siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep, prinsip, dan keterampilan terhadap pembelajaran matematika, sehingga dapat diterapkan sistem pengenalan pelajaran dari alat peraga, yaitu ular tangga ya yang kita pakai. Kemudian ada pertanyaan penelitian. Nah, di sini bagaimana sih siswa menyikapi adanya permainan ular tangga ini sebagai media pembelajaran untuk memahami matematika, dan apakah siswa dengan menggunakan permainan ini terdapat perkembangan terhadap pelajaran matematika? Nah, bagaimana? Kemudian ada tinjauan konseptual. Matematika secara umum didefinisikan sebagai bidang ilmu yang mempelajari pola dari struktur, perubahan, dan ruang. Pola yang dimaksud di sini adalah dalam arti luas mencakup hampir semua jenis keteraturan yang dapat dimengerti di pikiran dia. Kemudian ular tangga. Ular tangga adalah permainan papan untuk anak-anak yang dimaini oleh 2 orang atau lebih dari 2 orang. Papan permainan dibagi dalam kotak-kotak kecil dan beberapa kotak digambar sejumlah ular atau tangga yang menghubungkan dengan kotak lainnya. Permainan ini diciptakan pada tahun 1870. Kemudian di sini ada tinjauan teori. Menurut Sujono 2009 halaman 4, matematika sebagai ilmu pengetahuan tentang benda-benda abstrak dan masalah-masalah yang berhubungan dengan bilangan mempunyai arti penting dalam kehidupan. Kemudian ada Berg 2012 halaman 416 menyebutkan fungsi pembelajaran matematika di sekolah dasar adalah untuk menumbuhkan dan memperkaya pengetahuan informal tentang konsep, angka, dan berhitung. Kemudian ada Putra
tahun 2009 halaman 54 mendefinisikan bahwa permainan ular tangga adalah permainan yang dimainkan oleh minimal 2 orang siswa saja. Dan selanjutnya ada tinjauan riset terdahulu. Yang saya pakai yang pertama ada penerbit Trapasila Jurnal Pendidikan Dasar PISSN 2685/7642 E-ISSN 2685/8207 pada tahun 2021 yang ditulis oleh Reni Munadah, Puput Sri Rahayu, Erliska Pranandari, Fitri Jukia, Vera Rosdianti. Di jurnal ini memiliki kontribusi dalam penerapan permainan ular tangga dalam peningkatan hasil belajar geometri ruang. Terdapat kutipan penelitian ini terdiri dari 2 siklus yang terdiri dari tahapan perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Instrumen yang digunakan untuk mengukur meningkatkan hasil belajar siswa yaitu instrumen tes dan instrumen non-tes berupa lembaran observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis menggunakan penelitian deskripsi kuantitatif, yaitu data-data yang berupa angka-angka dan dapat dinyatakan dalam satuan hitung. Kemudian yang kedua, saya memakai penerbit Portal Jurnal Elektronik Universitas Negeri Malang pada tahun 2015 yang ditulis oleh Andi Irawan dan Pilda Ayu Mardani. Di jurnal ini memiliki kontribusi untuk konsep permainan ular tangga pada anak SMP agar lebih menarik. Terdapat kutipan kegiatan siswa dalam menerapkan media pembelajaran ular tangga dengan menerapkan indikator-indikator dari pembelajaran ular tangga dari hasil keseluruhan pengamatan yang dilakukan pada siklus 1. Penerapan media pembelajaran ular tangga untuk siswa mencapai 64,2%, yang berarti baik ya. Namun pada siklus 2, penerapan strategi pembelajaran media pembelajaran ular tangga untuk siswa sudah mencapai 78,5%, yang berarti sangat baik. Dari data ini dapat diketahui bahwa hampir seluruh siswa menjalankan indikator yang disiapkan peneliti itu. Yang ketiga, saya memakai penerbit MUS, Journal of Mathematics Education, Science and Technology pada tahun 2019 yang ditulis oleh Nur Afifah Srihartatik. Di jurnal ini memiliki kontribusi untuk mengaruh media permainan ular tangga terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika. Terdapat kutipan pengaruh media permainan ular tangga ini memberi motivasi pada siswa yang belajar matematika sehingga siswa mendapati peningkatan. Dan juga pengaruh media ini cukup baik bagi siswa hingga semangat pada pembelajaran matematikanya. Nah, yang keempat, saya menggunakan penerbit ISBN 978-979-3456-52-2 pada tahun 2016 yang ditulis oleh Tri Sayeti. Di jurnal ini memiliki kontribusi untuk teknik analisis. Terdapat kutipan teknik analisis yang digunakan dengan deskripsi komparatif, yaitu membandingkan nilai tes operasional menjumlahkan antar siswa. Yang dianalisis adalah nilai tes operasional sebelum menggunakan permainan ular tangga dan nilai tes operasional setelah menggunakan permainan ular tangga sebanyak 2 siklus atau sesuai dengan pencapaian indikator kinerjanya. Gitu. Nah, kemudian di sini saya memakai desain dalam penelitian menggunakan penelitian kuantitatif karena saya menerapkan desain eksperimental untuk penelitian kuantitatif agar bisa dipergunakan membandingkan suatu subjek gitu. Dalam hal ini saya melakukan percobaan permainan ular tangga untuk mengetahui siswa apakah paham dengan matematika dan juga agar siswa menganggap matematika itu mengasyikkan sehingga siswa dapat cepat memahami dan menyukai karena ketertarikannya terhadap permainan ular tangga.
Kemudian metode penelitiannya di sini saya pakai teknik dalam penelitian ini mengumpulkan data dengan metode wawancara dan observasi. Di sini saya mengumpulkan data kuantitatifnya dulu ya, yang hasilnya didasarkan keterlibatannya siswa dan juga guru. Wawancara dan observasi ini digunakan pengumpulan tanggapan dalam siswa maupun gurunya dan juga memantau partisipasi pada siswa terhadap matematika ini. Nah, sumber data yang saya gunakan ini sumber data primer. Sumber data primer itu data yang pertama kali dikumpulkan oleh peneliti melalui upaya pengambilan data di lapangan langsung dengan wawancara atau observasi dengan siswa ataupun gurunya. Nah, di sini ada referensi yang saya pakai. Yang pertama ada Break LA 2012 Development for the Lifespan, terjemahan Daryanto, Boston Person Education, buku asli diterbitkan tahun 2007. Nah, yang kedua, referensi Slavin Robert 2010, Cooperative Learning Theory, Riset, dan Praktik, terjemahan Narulita Yusron, London Element Barcon, buku asli diterbitkan pada tahun 2005. Nah, yang ketiga saya pakai Sagala Syaiful 2006, Konsep dan Makna Pembelajaran, Bandung Alfa Beta. Nah, yang terakhir yang keempat itu saya memakai Pitajeng 2006, Pembelajaran Matematika yang Menyenangkan, Jakarta Depdiknas. Nah, oke, cukup sekian mungkin presentasi proposal saya yang sudah saya buat menggunakan PPT atau PowerPoint. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman jangan lupa like and subscribe ya.